peningkatan arus globalisasi terjadi sangat cepat. Sehingga budaya tradisional harus terus bertahan terhadap situasi tersebut. Seperti sanggar yang satu ini, Sanggar Tari Lastatra. Sanggar yang bisa dikatakan baru dibentuk ini masih harus terus berjuang untuk mempertahankan budaya tradisional di tengah-tengah arus globalisasi di bidang kesenian tari tradisional. Nama saya Siti Nurhaliza, biasa dipanggil Aziza, umur 23 tahun, mahasiswa akhir di kampus IB Kosgoro 1957. Lastatra ini sebenarnya singkatan dari Lapak Seni Tari Tradisi. Karena di sini Lastatra ini nggak cuma untuk latihan tari gitu, tapi untuk lapak segala seni gitu. Tapi khusus tari tradisi gitu. Untuk pendiri Lastatra ini saya sendiri, Aziza. Berdiri sanggar ini itu pada Januari 2020 tahun lalu. Itu di sekitar tanggal 15 sampai 17. Karena kan proses pendirinya itu kan nggak langsung ya. Kalau di tengah-tengahnya 16 Januari 2020. Macam sih untuk jenis tari yang saya ajarkan di sini macam-macam, mulai dari tradisi dan modern, kontemporer gitu kan. Tapi untuk daerah-daerahnya itu hampir semua daerah saya ajarkan, tapi khususnya yang paling banget dikonsenkan di sini adalah Betawi, karena saya kan di Jakarta gitu, jadi benar-benar difokuskan di Betawi, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di sanggar ini tuh mempunyai bakat di tari-tari yang daerah yang lain. Sebelumnya ada sanggar itu bangun di kampus, jadi khusus untuk pecinta seni tari di kampus, tapinya nggak di halaman luas kayak gini kan, nggak di kawasan umum gitu. Jadi itu namanya Sastra IBIK, Sanggar Tari Tradisi IBIK 57, nama kampus. Itu khusus untuk pengembangan tari tradisi di wilayah kampus. Yang di dalamnya itu anak-anak kampus, entah yang anak baru, anak-anak yang baru masuk kampus, sampai yang sudah senior, bahkan alumni pun gabung di dalamnya gitu. Banyak sih untuk kisah dirinya Lastatra ya. Sebenarnya suatu impian waktu pas masih buka awal-awal nari-nari di kampus, itu kan masih maba ya, masih semester 1 sudah banyak disuruh tampil di kampus, bahkan keluar kampus. Akhirnya ngelihat, kecintaan teman-teman perempuan nih, wanita-wanita yang kayak apa nih tari tradisi gitu kan, lebih ke arah modern gitu kan. Mereka lebih gengsi kayak nggak mau melihat budaya sendiri. Tapi sedangkan justru orang yang di luar Indonesia atau bahkan bukan perempuan yang ada di bidang tari aja menyukai gitu kan. Akhirnya saya nekat masuk ke semester 2, ketemu teman-teman seni di kampus, bangun UKM, saya bangun sanggar sendiri. Cara merekrutnya itu ya itu dengan bikin teater musikal, itu dengan saya berkorban sendiri dulu, nari berkali-kali di atas panggung. Setelah itu tertarik semuanya, bangun di situ selama kurang lebih 3 tahunan, sampai sekarang udah semester 8 kan saya. Ada cita-cita dari pas awal ngejalanin sanggar di kampus itu, kalau sudah di tahap semester akhir kuliah, mau bangun sanggar, tapi sanggar di luar kampus, agar teman-teman yang di luar kampus tuh bisa terus menyalurkan hobinya, terus bisa berkarya, terus bisa kemana-mana ekspor tari dari yang mereka punya gitu. Kalau anggota sih sekarang ini masih perempuan semua, dari yang baru sekolah sampai yang belum sekolah, sampai yang sudah menikah, udah punya anak gitu kan, ada semua, segala golongan, tapi perempuan, baru perempuan aja. Kostum tari, kalau kostum tari itu kan sesuai sama tariannya ya. Tiap tarian itu beda-beda kostumnya, cuman di setiap daerah mempunyai warna khas masing-masing. Contoh Betawi, selalu identitasnya dengan warna hijau dan merah. Itu ciri khasnya Betawi kan kostumnya. Tapi tiap daerah lagi-lagi beda-beda, dan tiap tarian
punya ciri khas masing-masing dari penciptanya masing-masing gitu. Kalau untuk Sanggarul ini Lastatra, saya punya joinan. Kebetulan saya juga ikut bantu ngajar sama senior saya di Gandaria, ada namanya Sanggar Putu Kiem. Jadi di situ punya satu rumah itu isinya kostum semua, itu kita kerjasama. Jadi setiap ada pentas kita ke sana gitu kan, mereka ada kekurangan orang dia juga ambil ke saya seperti itu, terus berlangsung kerjasama kayak gitu. Kalau untuk Lastatra belum banyak ya, karena pas Lastatra aktif itu langsung corona kan, di Februari pertengahan kan corona. Jadi pernahnya baru manjak virtual waktu pas Juni tahun lalu itu ada HUT DKI Jakarta bareng semua seniman DKI manjak virtual aja gitu. Tapi itu cukup mengesankan dan cukup sangat bermanfaat gitu, karena di situ ada platform kitabisa.com di mana banyak bantuan dari teman-teman di luar peseni, di luar seniman itu menyumbangkan dananya untuk para seniman yang terdampak corona kemarin, karena kan semua yang tampil itu benar-benar seniman-seniman Jakarta yang memang sangat terdampak kan, yang terhalang job, terhalang show segala macamnya kan. Kabarnya di mana? Di sini aja sih, pokoknya di setiap Sabtu atau Minggu di SKKT Cipedak. Tadinya sebelumnya kalau tidak corona itu mau keliling di setiap RPtra yang ada di Kelurahan Cipedak, karena kan di kelurahan ini ada sekitar 6 RPtra keliling agar orang-orang tuh lebih tahu gitu kalau oh iya nih ada sanggar tari yang bisa ngangkut anak-anak gitu. Gladys Zulia Zahra. Oke, umurnya berapa? 14 tahun. Amanda Destianti Hermawan. 15. Sejak kapan bergabung di Sanggar Tari Lastatra? Sekitar tanggal 8 Agustus tahun 2020. Sama, barengan. Tari apa saja yang udah dipelajari sih di sanggar ini? Kilang Kilaras, Nanda Ganjen, Enggang, Kreasi Nusantara, sama tari dasar. Karena tari itu hobi saya, sama karena temennya mungkin asik juga ya. Tempatnya nggak terlalu jauh juga sih dari rumah. Dari rumah. Tergantung waktunya sih, kalau ada waktu. Kalau ada waktu pasti. Iya. Tapi tetap mau nari terus ya? Iya, insya Allah. Tarian, berubahnya tarian ya. Sebenarnya bisa berubah itu hanya tari-tari kreasi, tapi kalau untuk tari tradisi yang pakem itu tidak bisa berubah karena penciptanya menciptakan kan dengan karya yang penuh effort kan, biaya effort yang nggak mungkin bisa dimainkan gitu aja. Jadi kalau untuk tari tradisi benar-benar yang dari dulu sampai sekarang harus dijaga itu. Makanya kenapa dibuatnya sanggar tari sedemikian rupa dan banyaknya sekarang sanggar-sanggar seni tari itu yaitu untuk menjaga tarian-tarian yang terdahulu. Dampak di masa pandemi untuk sanggar tari ini apa aja sih? Banyak banget. Yang pertama untuk bagian anak-anaknya ya, bagian anak-anak Lastatranya itu izin orang tua yang orang tuanya strike ya, yang orang tuanya itu sangat protek gitu kan, kesehatannya di sini kan takut gitu, yang namanya virus kan nggak kelihatan. Jadi anak-anak ini nggak tersalurkan hobinya, keinginannya dia pengen datang tapi nggak dapat izin dari orang tua. Itu yang pertama, izin orang tua. Terus yang kedua, kita kehilangan kesempatan untuk tampil keluar, kesempatan untuk eksis lagi keluar karena corona kan. Terus kendalanya lagi, semangatnya teman-teman Lastatra ini jadi berkurang karena kan ekonomi keluarga juga terdampak kan. Jadi sanggar ini memberi kebijakan mengeluarkan dana seikhlasnya. Ya, dibilang milenial enggak juga, tapi dibilang zaman dulu banget juga enggak gitu kan, tengah-tengah. Gini ya, kita kan hidup nggak tahu nih sampai kapan. Sedangkan kalau misalkan kita nggak punya generasi yang bisa meneruskan apa yang kita punya, apa yang negeri kita punya gitu kan, siapa lagi yang bakal meneruskan? Karena kita belum tentu ke depannya akan ada lagi yang mau tertarik. Kalau nggak kita dulu yang maju, kita dulu yang gerak gitu. Jadi kenapa pengen banget ada gitu? Karena saya pengen
kalau misalkan saya punya anak ataupun cucu nanti, saya masih bisa ngeliat tarian saya yang pernah saya tariin gitu, dengan bentuk, warna, keindahan yang sama. Harapan ke depannya itu Lasatra bisa berkembang jauh lebih pesat, anggotanya bisa bertambah lebih banyak, biar bisa bertambah lebih banyak yang cinta sama tari tradisi. Mereka bisa berdiri sendiri dengan nama Lasatra di mana-mana. Yang kemudian Lasatra ini akan saya dedikasikan pada teman-teman Lasatra semua nantinya. Kalau saya sudah udah lanjut usia mungkin kan seperti itu. Ini adalah bukti bahwa budaya sedang mempertahankan keberadaannya di mata dunia dan mencoba bangkit dari keterpurukan akibat arus globalisasi yang menghilang secara perlahan, hingga tidak menyisihkan sedikit pun kisah yang telah terukir.